Halo Cak, halo Neng, ya apa kabare? Go gedang digawe rujak, selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak Kanwil Jatim Siji. Wani. Halo Cak dan Neng, kembali lagi bersama Neng Gigi dan Cak Iping. Hari ini kita mau cangkruan lagi nih untuk ngomongin soal pajak. Bener iku. Halo Cak, halo Neng. Ya apa kabare? Muga-muga kabeh padha sehat ya. Hari ini kita mau ngobrolin apa ini, Neng Gisel? Kita mau ngobrolin yang ringan-ringan aja, tapi tentunya tetap memberikan informasi seputar pajak buat Cak dan Neng semua. Hari ini kita mau ngupas soal SPT tahunan. Dikupas-kupas kayak pisang gitu ya. Oh, jelas. Biar gimana gitu loh. Siap, masuk wis. Cak Neng, hari ini kita mau ngobrolin tentang SPT tahunan. Hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Abdul Muiz, penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJP Jawa Timur 1. Selamat pagi Pak Abdul Muiz. Selamat pagi Cak Iping, Neng Gigi. Apa kabar semua kawan-kawan pajak Jawa Timur 1, sehat-sehat semua toh? Pak Abdul Muiz ini adalah salah satu penyuluh pajak di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Kawan pajak mungkin sudah familiar ya kalau misalkan ada AR gitu, walaupun nggak tahu singkatannya AR gitu ya. Tapi sudah familiar, pemeriksa pajak gitu sudah familiar gitu ya. Tapi kalau penyuluh pajak kayaknya kok ini ya, apa itu? Belum banyak yang tahu gitu ya. Masih asing Masih gitu asing ya. gitu. Apa itu Pak penyuluh pajak? Kayaknya ini pegawai baru ini. Iya betul Cak Iping. Ya, untuk penyuluh pajak ini memang sejak bulan April kemarin loh, baru berapa bulan ini dibentuk 2 jabatan baru. Yaitu yang pertama fungsional penyuluh pajak, kemudian yang kedua adalah asisten penyuluh pajak. Ini di Jawa Timur 1 ini sudah ditempatkan di 13 KPP wilayah Jawa Timur 1. Jadi tugasnya adalah memberikan penyuluhan dan juga menyelesaikan permohonan wajib pajak. Jadi kalau ada kawan pajak yang mau konsultasi itu nanti akan dilayani oleh penyuluh pajak ini. Gitu Cak Iping dan Gigi. Gitu. Jadi Cak Dani sekarang nggak bingung lagi kalau misalkan ada permasalahan soal pajak tuh harus konsultasi ke siapa. Sudah ada penyuluh pajak yang siap melayani di KPP tempat Cak Dani terdaftar. Seperti itu gitu ya. Nah, Pak Muiz, hari ini kita mau ngobrolin soal SPT tahunan. Apa yang ada di balik SPT tahunan? Kupas-kupas ini Pak. Kupas lagi ya tentang. Iya dong, mumpung ada narasumber top dari Kanwil DJP Jawa Timur 1 ini. Oke, saya mau tanya nih Pak Muiz, kalau kita bicara soal pembayaran pajak dari kawan pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1 itu pasti nggak perlu diragukan lagi, pasti top semua. Nah, pembayaran pajaknya ini sudah top, kok masih harus melaporkan SPT tahunan loh? Itu kenapa? Gimana itu konsepnya gitu ya? Iya Neng Gigi. Ini untuk sebelumnya sih saya apresiasi dulu ya untuk para wajib pajak yang sudah melaporkan kewajiban perpajakan, yaitu untuk menyetor pajaknya, kemudian melaporkan sendiri SPT-nya dengan kesadaran sendiri. Itu kita apresiasi. Jadi apa sih SPT itu? SPT tahunan ya. Ini kalau anak-anak saya tuh bilang SPT tahunan, ini kayak seperti tahunan ya, kayak singkatan kita seperti biasa kalau kita nulis ya. Iya betul juga. Makanya kadang loh saya juga agak kaget juga itu. Tapi untungnya SPT ini huruf besar. SPT-nya besar semua. Jadi itu yang membedakan dengan seperti. Jadi SPT itu wadah buat wajib pajak untuk menyampaikan penghitungan pajaknya, setoran pajaknya,
kemudian objek ataupun dan atau bukan objek pajaknya, serta juga harta serta kewajiban dari wajib pajak untuk memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan itu. Nah sekarang pertanyaannya tadi, untuk apa sih lapor SPT ya? SPT yang pertama adalah untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Ini dalam KUP dan gigi Caiping disebutkan bahwa wajib pajak harus melaporkan SPT tahunan dengan lengkap, benar, dan jelas, serta kemudian ditandatangani. Nah untuk benar itu apa? Benar itu isinya kita menghitungnya benar, isinya semua diisi dengan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian lengkap itu sama, semua diisi dengan lengkap, dan juga formulirnya, lampiran-lampiran maksudnya itu juga diisi. Kemudian jelas asal usul dari sumber objek pajak yang sudah dilaporkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa itu merupakan tindak lanjut dari sistem perpajakan yang ada di Indonesia sekarang ini, yaitu sistem self assessment, yang mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh oleh negara untuk mendaftarkan diri, untuk memperhitungkan pajaknya, untuk menyetorkan pajaknya, sekaligus melaporkan SPT tahunannya itu sendiri. Mereka diberi kepercayaan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah barangkali penghitungan yang kita setorkan setiap bulan itu ada kekeliruan, itu kan dihitung kembali. Jadi semacam refresh kembali, mengecek kembali penghitungnya dalam waktu 1 tahun. Itu paling enggak manfaat keharusan untuk melaporkan SPT-nya. Berarti sudah jelas ya, selain kawan pajak sudah bayar, tapi harus melaporkan SPT-nya, salah satunya untuk cross check dan memperhitungkan kembali gitu Pak ya. Untuk cross check, dihitung kembali yang terutang berapa, yang sudah dipotong berapa, seperti itu Pak ya. Ya betul. Tapi yang pesan Pak Muiz tadi bahwa SPT itu harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas gitu ya, terus ditandatangani gitu ya, baik manual maupun tanda tangan elektronik gitu Pak ya. Betul. Jadi lapornya nggak sembarang lapor gitu ya. Lapor SPT tahunan harus benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani. Seperti itu. Nah untuk pelaporan SPT tahunan sendiri itu paling lambat harus dilaporkan kapan Pak? Ya ini untuk WP ini kan kita bagi dua, ya anggap untuk orang pribadi dan kemudian WP badan. Sedangkan untuk orang pribadi ini paling lambat itu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak sebelumnya. Untuk wajib pajak badan adalah 4 bulan nih Gigi Caiping. Jadi kalau kawan pajak ingat gampangnya itu, kalau orang pribadi itu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Kalau badan 30 April tahun berikutnya gitu Pak ya. Jadi kalau orang pribadi tahun 2021 misalkan, berarti paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2022 gitu ya Pak ya. Betul sekali. Gitu untuk jangka waktu pelaporannya kapan. Nah kalau misalkan ternyata ini wajib pajak terlambat untuk melaporkan SPT tahunannya, itu hukumnya gimana Pak Muiz? Kok menakutkan dihukum? Menakutkan ya. Enggak lah ya kalau dihukum ya. Kalau ada sanksi ya jelas. Kalau kita terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan itu ada sanksinya. Sanksinya yaitu denda untuk orang pribadi itu Rp100.000. Kemudian untuk WP badan adalah Rp1.000.000. Makanya itu kawan pajak silakan laporkan SPT tahunan. Mudah kok itu. Gitu. Mudah ya. Mudahnya gimana Pak? Mudah itu ya kita bisa melaporkan SPT tahunan itu lewat rumah bisa, lewat kantor kalau waktu senggang istirahat itu bisa juga, bahkan di kafe itu bisa, di taman waktu kita istirahat habis gowes itu gampang, mudah, silakan untuk lapor, asal itu dilakukan melalui
laman DJP online pajak Go ID. Nah, kalau kawan pajak semua belum ada akunnya, itu silakan dibuat dulu akunnya. Kemudian setelah itu dapat, silakan login dan pilih menu lapor SPT tahunan. Oh, maksudnya jadi laporan SPT itu sekarang sudah nggak harus ke kantor pajak Pak ya, sudah bisa online gitu Pak ya, mudah ya, bisa di kafe, bisa di mall yang sudah buka sekarang gitu ya. Iya. Terus itu ada panduannya berarti Pak di dalamnya seperti itu Oh ya? iya, untuk lebih memudahkan wajib pajak untuk lapor, itu di menunya ada yang pakai panduan, ada juga yang tidak. Mungkin yang tidak ini untuk wajib pajak yang sudah familiar dengan lapor SPT melalui DJP online. Oh, ternyata mudah sekali melaporkan SPT tahunan ya. Memang DJP itu selalu berupaya untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, Pak Muiz, ini kan mumpung bisa ketemu sama Cak Daning nih, mungkin ada lagi yang mau disampaikan gitu ke Cak Daning yang lagi nonton soal SPT tahunan nih Pak, monggo. Iya, untuk Cak Daning yang ada di mana aja, bisa di rumah, di kantor, atau di kafe, silakan lapor SPT tahunan. Ini mudah dan cepat bagi wajib pajak yang belum sempat untuk melaporkan SPT tahunannya. Itu ayo segera lapor. Siap. Dan ini bila butuh bantuan lebih lanjut, silakan untuk menghubungi kantor pelayan pajak, dan itu ada chatnya juga kantor pelayan pajak. Itu silakan dilihat, nanti akan dilayani oleh agen-agen kita. Gitu ya, Ibu. Jadi kawan pajak selain KPP, kawan pajak juga bisa chat ke WA dan tele di masing-masing KPP ada ya Pak? Ada. Jadi lapor pajak itu mudah dan cepat Pak ya. Betul. Ya. Betul Jadi sekali. kawan pajak yang belum melaporkan SPT, monggo silakan segera lapor SPT-nya, tidak perlu nunggu sampai tahun depan. Diisi secara benar, lengkap, jelas dan ditandatangani baik secara manual maupun tanda tangan elektronik. Kalau masih bingung tadi yang sampaikan Pak Muiz, bisa chat ke WA atau nomor tele di masing-masing KPP. Iya, betul banget. Ingat ya kawan pajak ya, lapor SPT tahunan itu mudah, tinggal klik, tulis, kirim, selesai, sudah terlapor tuh SPT tahunannya. Pak Muiz, terima kasih sudah berkenan membagikan informasi seputar SPT tahunan ke Cak Daning yang lagi nonton di rumah. Sama-sama Neng Gigi, Cak Ipe, terima kasih banyak. Terima kasih. Melaku-melaku ning tunjungan, maafkan daku bila ada kekurangan. Cukup sekian Cak Pajak episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cak Pajak, Cangkruan Pajak, Kanwil Jatim Siji, Wani.